Pemanfaatan outlet. Kalau sudah sesuai, pastikan juga untuk nama ibu-ibu yang ada di sini yang tersorot hijau ini adalah sudah betul nama ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang kekeliruan, maksudnya misalkan salah eja atau salah ketik atau misalkan hurufnya kurang lengkap, boleh dikomplainkan lagi ke kita, nanti kita ganti. Dan setelah kita ganti, di sini akan refresh secara otomatis. Seperti itu. Nah, ketika masuk pertama kali ini, berarti artinya kondisi ibu-ibu adalah baru. Artinya, biasanya akan ada jeda dari terakhir SPG yang lama itu sudah keluar sampai dengan SPG baru yang atau ibu-ibu sekalian yang menggantikan itu masuk. Biasanya akan ada jeda sekitar mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, di jeda waktu 2 minggu sampai 1 bulan ini biasanya tidak akan ada transaksi keluar masuk. Padahal secara apotek kan dia ada, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian stok. Nah, barulah oleh karena itu menu yang ini diperlukan yaitu menu stok opnam. Saya bantu refresh dulu untuk beberapa bulan yang lalu ketika kita keliling training itu memang peraturannya dari direksi menyatakan harus stok opnam setiap hari. Tapi kemudian diralat maksudnya stok opnam setiap hari itu ternyata miskomunikasi bahwa yang diharuskan diinput setiap hari itu maksudnya adalah transaksi keluar masuk. Jadi misalkan ada barang keluar dicatat, masuk apa namanya ada barang masuk dicatat, ada barang keluar dicatat. Jadi nggak harus stok opnam setiap hari. Justru stok opnam hanya boleh dilakukan ketika awal-awal aja. Jadi contoh misalkan ketika ibu-ibu barusan join di sini dan barusan diberikan username password, nah itu waktu yang tepat untuk melakukan stok opnam dan hanya diberi kesempatan 1 kali. Maksudnya diberi kesempatan 1 kali itu bukan berarti harus diinput apa namanya, bukan berarti harus diinput 1 kali dan benar ya. Maksudnya bisa kalau memang salah bisa dicoba lagi besoknya untuk versi yang lebih benar. Contoh, belum masuk teknis. Nah, misalkan ada kekeliruan terus sudah terpencet submit. Nah, itu boleh nanti dilaporkan di hari berikutnya dan yang pengajuan di hari ini tinggal minta tolong dari atasan ibu-ibu untuk di reject. Seperti itu. Dan sebenarnya misalkan kesalahannya itu disadari sebelum dikumpulkan, ini masih bisa di delete. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama kali ketika setelah login yang harus dilakukan, tolong dicatat, pastikan dulu outletnya ini sudah tepat, yang ini, dan namanya juga sudah sesuai dengan nama ibu-ibu. Kalau ada yang salah, maksudnya salah orang atau salah ejaan dan lain sebagainya, disampaikan lagi ke koordinator, supaya nanti koordinator follow up ke kita dan kita lakukan pembetulan. Nah, kalau udah ketika awal menggunakan aplikasi yang harus dilakukan karena ibu-ibu ini barusan misalkan join atau barusan dipindahkan ke outlet yang lain, misalkan dari Roxy dipindahkan ke Roxy cabang A dipindahkan Roxy cabang B, maka yang Roxy cabang B ini perlu dilakukan stok opnam ulang supaya stoknya sesuai lagi. Definisi stok opnam ini artinya adalah bukan mencatat pengeluaran atau pemasukan. Jadi kalau stok opnam ini lebih ke kita stok satu-satu barang yang ada di apotek itu seperti apa. Jadi misalkan barangnya Alakyutan ini apakah ada atau enggak? Kalau ada berarti bisa diinput jumlahnya berapa, kemudian tanggal expirednya berapa. Kalau nggak ada, tidak usah diinput, berarti bisa skip. Nah, mungkin yang belum banyak digunakan biasanya hanya kalau saya lihat sih di scroll-scroll ini adalah sebenarnya kita bisa cari dari atas. Jadi misalkan nama produknya mau cari untuk Prodeto, nah bisa tinggal dicari, kemudian kalau udah diinput kuantitinya berapa, input tanggal expirednya di tanggal expired ke berapa, kemudian di add. Kalau sudah ini dihapus, di reset, kita cari barang kedua.
Misalkan glutathione ini produk baru HD ya. Misal tinggal di input kuantitinya berapa, kemudian tanggal expirednya berapa. Nah, memang untuk stok opnam ini harus menyertakan tanggal expired ya Ibu-Ibu. Jadi tidak bisa misalkan pokoknya glutathione ini misalkan ada 20 di input di sini 20 dan tanggal expirednya dikosongin gitu nggak akan bisa diinput. Karena tanggal expired adalah komponen input yang diharuskan untuk di-input sekarang. Setelah tahun 2025 diputuskan dari hasil annual meeting seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu barang, pastikan semua ID-nya itu terinput dengan baik. Contoh, Prodeto ada sebanyak 15. Nah, jangan hanya berpikir bahwa Prodeto ini kuantitinya hanya 15, tapi lebih ke 15 ini terdiri dari berapa ED. Misalkan ternyata ada 3 ED 2026, 2028, dan 2027, 2026, 2027, dan 2028, misalkan masing-masing 5. Berarti harus diinput 3 kali. Jangan diinput langsung jadi satu. Karena konsepnya di sini tanggal expired adalah penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah format yang keliru. Karena kita sudah sepakati bersama untuk apa namanya supaya memudahkan input ketika sell out nanti, bahwa tanggalnya ini lebih baik di set 01 semua saja, supaya memudahkan ketika nanti ibu-ibu pilih ketika ada barang keluar. Karena kadang kan mungkin kita hanya, ibu-ibu hanya hafal sampai level bulannya aja, tapi tanggalnya nggak tahu. Dan kalau sudah mendekati bulan ED, menurut saya sudah nggak layak dijual. Jadi lebih baik diwakili dengan 01. Jadi ini dihapus saja, misalkan ada kekeliruan, dan diinput ulang dengan yang tanggalnya itu 1. Jadi bulan berapapun tanggalnya selalu 1, jangan pernah tanggal lain. Cuma kalau sudah terlanjur gimana nih? Nggak apa-apa, itu kan tujuannya sebenarnya untuk memudahkan saja. Kalau ibu-ibu memang hafal, artinya memang punya akses ke data dan tahu bahwa yang dikeluarkan itu ED-nya sampai level tanggal berapa, sebenarnya itu jauh lebih baik gitu. Jadi ini sebenarnya lebih untuk memudahkan aja, karena banyak yang di tempo lalu itu komplain untuk stok opnam, stoknya itu banyak yang tidak bisa keluar karena tidak hafal tanggalnya dan memperlama proses juga kalau dicoba satu-satu dari tanggal 1 sampai 30 gitu. Jadi disepakatilah untuk stok opnam yang di periode Februari itu sudah menggunakan format tanggalnya harus 1. Seperti itu. Nah, barang apa aja sih yang harus di stok opnam tanpa terkecuali semuanya ya Ibu-Ibu. Jadi yang barang apapun itu selama itu produk Air Impact, entah itu dalam ranah sebelumnya pembelian dari selaras atau konsinyasi atau apapun itu, selama barang itu aktif dan berada di rak untuk dijual atau di gudang juga, itu dimasukkan semua ke dalam stok opnam. Gitu. Jadi jangan ibu-ibu input transaksi in dan out dulu, fokus dulu ke yang stok opnam ini dulu. Gitu. Nah, mungkin untuk input ini agak sedikit rumit karena kita tidak jual gini. Selaras jual, Selaras itu distributor ya atau PBF milik Erlimpact. Jadi kalau untuk area Jakarta, Bandung, Cirebon dan Jakarta, Bandung dan Cirebon itu Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya dan Malang itu kita PT-nya PT Selaras, PBF-nya namanya Selaras, dan untuk Semarang, Solo namanya Barada Sakti. Nah, eh, satuan jual untuk PBS itu berbeda dengan satuan jual untuk apotek atau bisa berbeda. Contoh yang ambil ekstrim yang anti bikapsul. Mungkin belajar sekalian produk knowledge-nya ya, biar tahu sekalian gambarannya. Nah,
Ini kemasannya yang dijual pabrik itu mungkin seperti ini. Jadi kemasan sekundernya itu sudah satu dus, di mana isinya itu 5 strip dan satu stripnya itu isinya 6 kapsul. Nah, kadang apotek itu nggak jual, tentu nggak, bukan nggak lagi, tapi maksudnya tentu nggak jual langsung seperti ini. Karena harganya mungkin lumayan. Jadi akan lebih menguntungkan atau lebih, apa ya, lebih mudah untuk dijual kalau diecer. Jadi contoh ekstrimnya ada yang jual di level kapsul dan ada yang jual di level strip. Nah, ini makanya kita berikan di sini ada level dus. Dus itu artinya adalah fisiknya ini. Satu dus ini, jadi satuan pabrik terkecilnya ini. Sebenarnya kalau di level atasnya itu ada lagi. Jadi beberapa dus ini ada kemasan sekundernya lagi. Tapi kalau untuk level apotek, dijual ke apoteknya sudah satuan terkecil seperti ini. Nah, apoteknya ngecer lagi. Contoh yang anti B ini, satu boxnya isi 5 strip. Artinya dibuka boxnya itu ada 5 strip. Ini soalnya nggak ada isinya sih. Jadi mungkin nggak ada gambaran ya, tapi bayangkan di dalam box ini ada 5 strip gitu, dan di dalam satu strip ada 6 kapsul. Jadi stripnya itu ada mungkin berjejer dua-dua gitu, ada 6. Nah, ini fleksibel mengikuti dari apotek ibu-ibu. Ada apotek yang jual satuannya dus, karena merasa ya jualnya dia kayak gitu, nggak masalah. Berarti diisi di kolom yang dus. Kalau jualannya dia nggak ngakuin yang per kaplet, dia cuma strip aja. Jadi dia maunya ngecer, tapi ngecernya nggak mau yang terlalu ngecer lah ibaratnya. Jualnya maunya per strip. Berarti diisi yang di sini. Kalau satuannya digunakan yang paling kecil kaplet, maksudnya berarti ada yang satu stripnya nggak utuh nih. Misalnya 6 masih ada 4 gitu. Karena duanya udah digunting, udah kejual. Berarti isi yang di level ini. Jadi ini dulunya malah hanya satu. Jadi hanya di satu satuan di yang satuan pabrik aja. Tapi sekarang sudah difasilitasi untuk beberapa kemungkinan dari apotek yang jual di bawah satuan pabrik itu bisa diinput juga. Yang perlu diingat-ingat adalah yang paling atas ini adalah pasti satuan yang semakin compact. Maksudnya compact itu semakin apa ya? Isinya semakin banyak. Jadi contoh paling atas ini pasti yang dari pabrik, yang seperti ini. Turun ke bawah berarti yang di dalam box itu isinya apa? Misalnya dalam box itu ada 6 strip. Bawahnya lagi berarti satu stripnya ini itu mau dipretelin banyak apa ya, dipecah lagi eh, lebih kecil jadi per satu tablet. Nah, apa kapan harus menggunakan tergantung masing-masing apotek ibu-ibu. Kalau apotek ibu-ibu patokannya jualannya misalnya es krim selevel PPF, pokoknya melayaninya harus beli satu dus ini, ya nggak apa-apa. Berarti fokuslah di satuan yang paling atas. Tapi kalau apotek ibu-ibu misalkan demi ngejar volume penjualan mau ngecer juga nggak masalah. Jadi disesuaikan apakah dia jualannya per kaplet, yang beneran strapnya dipecah lagi, atau mau cuma levelnya matanya hanya per strip. Jadi mau nggak mau customer harus beli harga strip gitu. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai ini? Jadi ada, kalau dilihat di sini ini artichok nih, flash, dan nggak ada lagi satuan pecahannya. Mungkin kita lihat di sini artichok itu kayak gimana. Nah, ibaratnya nih, masa kalau botol kayak gini kita buka botolnya kan nggak mungkin, nggak higienis juga. Jadi mungkin makanya di sini hanya ada satuannya itu, nggak ada satuan turunannya karena nggak efisien atau nggak higienis juga kalau ini dibuka tutupnya habis itu dijual per cup, isinya per butir seperti itu gambarannya. Jadi konversi satuan ini harus diperhatikan. Kenapa? Kalau dalam persepsi ibu-ibu itu, ibu-ibu ingin apa namanya, persepsi ibu-ibu ingin ngisinya di level kaplet, maksudnya oh anti bikapsul ini tinggal misalnya 13 kaplet, 13 kaplet, tapi karena mispersepsi pokoknya saya isi aja lah yang gampang.
di level dus. Ini sudah beda jauh. 13 di sini artinya 13 kali 5 kali 6. Artinya 390 kaplet. Kalau diisi di yang dus. Tapi kalau maaf. Tapi kalau misalkan diisi yang tepat di level kaplet, ya berarti memang hanya 13 kaplet. Seperti itu. Ya sama juga misalkan kalau dikelirunya di level yang straight. Berarti artinya 13 kali 6 sekitar 78. Seperti itu. Permisi Pak, apa boleh Oke, tanya? ya silakan Bu. Pak, saya kan SPG baru ya. Heeh. Apa namanya? Waktu awal saya masuk itu kan saya udah SO kan. Mm-mm. Saya udah SO masukin apa barang ke sini tab ya. Terus sekarang kan bulan baru nih Pak, bulan April ya. Itu saya masukin lagi Pak ke tab. Gimana tuh Pak? Apa saya awal baru saya masuk aja isi data di tab, apa bulan berikutnya nggak perlu lagi? Oh iya, Hmm. oke Bu. Eh, bentar. Mungkin biar jelas saya login dulu. Ten. Ya. Nah, soalnya mana ya? Oh ya Pak, nih Pak, sekalian nih Pak. Yang kedua, Oh iya, heeh. itu kan yang kedua nih Pak. Mm-mm. Itu kan kalau di Watson itu kan jualannya kan per satu dus gitu Pak ya. Terus satu botol itu kan isinya kayak 30 atau 60 kaplet Pak ya. Mm-mm. Jadi ya kan jualannya nggak kayak persatuan gitu kan Pak, Mm-mm. ya kan? Itu jadi saya nulis yang di instocknya itu kan tetap dong Pak ya yang sesuai di apa sesuai fisik barangnya kan Pak ya, satu dus atau satu botol itu ada berapa, misalkan satu botol itu 60 kaplet, tetap saya tulisnya sesuai fisik aja kan Pak. Iya, sebenarnya bisa gini Bu. Misalkan satu dus ada 60 kaplet gitu ya. Ibu mau isi di sini yang satu satu di sini atau Ibu mau isi di sini 60 itu sama. Tapi kalau saran saya sih lebih baik isi lebih enak yang ini sih Bu. Jadi kalau ada satu, maksudnya kalau atasnya ini bisa diisi, isi yang paling atas dulu. Kalau memang nggak bisa, maksudnya nggak genep, baru ke bawahnya ini gitu Bu. Cara kunci inputnya. Ya soalnya saya masih bingung gitu Pak, bingungnya kan di sini ada dus sama strip ya, sedangkan yang Mm-mm. kayak tadi contoh yang apa vitamin anti B itu kan satu dus itu kan per 6 strip gitu kan. Jadi Mm-mm. saya nulisnya yang mana tuh Pak, yang dus apa yang strip? Apotek Ibu jualannya terus ya Bu? Itu satu dus gitu 6 strip di Watson Enggak, karena dia misalnya jualan. jualnya dia, kalau terima dari BBF kan pasti satuannya dus. Iya, Eh, iya betul. kalau kalau dia jualannya itu memungkinkan nggak customernya beli level strip, Bu? Maksudnya dia buka dusnya, habis itu jualannya itu per strip gitu. Enggak. Dia pasti Enggak, satu oh dus ya. itu harganya Kalau udah gitu satu dus. bisa abaikan aja untuk yang strip kapletnya ini, Bu. Ibu Oke, fokus ke ya. yang ini. Jadi bukan berarti di sini ada opsi misalkan strip sama kaplet ini harus diisi. Kalau untuk lapotek Ibu jualannya udah dus, berarti Ibu fokus aja di yang dus gitu. Iya. Terus yang pertanyaan saya yang awal itu Pak gimana tuh Pak? Oh iya, oke. Ini saya di mute aja ya Pak. Volume. Oh iya, Masih Pak. oke. Plan. Tak tolong scan sih, Mas. Oh, timeline ku kebus. Oke, oh, anjir. Oke, jadi mungkin biar paham, maksudnya kita kasih lihat nih level koordinator sama level atasan ibu-ibu itu melihat data ibu-ibu seperti apa.
Maaf, Ibu tadi namanya siapa ya, Bu? Dari apotek mana? Ya ini Pak Watson, Watson yang apa ya? Villa Mati Mas. Watson. Namanya siapa, Bu? Maaf. Yeni, Bisa di-spell? Yeni Arnita. Ya, Bang, Bang Linda. Maaf, kok nggak ada ya, Bu, namanya? ada Pak. Kan saya SO, Yeni. Nggak Arnita, ada yang sih. dari bulan Maret. Saya SO dari bulan Maret, terus ya masuk kan saya bulan Maret Pak. Terus bulan April saya SO lagi. Boleh dibantu username-nya, Bu? Oh, bentar dulu, bentar. Yang ini ya Pak, SPGHC itu ya. Terima kasih. Iya Pak itu Pak. Maaf, Bu, nggak ada. Berarti mungkin ada yang salah dari cara inputnya, Bu. Berarti sebenarnya gini, Bu. Ini itu harus diinputnya bukan kayak gini terus selesai, Bu. Karena kalau ini diinput terus habis itu nggak disubmit, dia nggak akan masuk gitu. Jadi ini kalau dibiarkan seperti ini sudah selesai, tapi nggak disubmit, itu berarti masih belum melakukan stop opnam, Bu. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan Ibu, apakah harus setiap kalau sudah terlanjur Tapi di setiap sininya udah berhasil tuh Pak tulisannya waktu saya berhasil? Iya, ini juga sudah berhasil, Bu. Misalkan saya klik ini. Tapi udah masuk belum Pak itu dari bulan Maret? Karena kan saya baru Nah, diterima chefnya itu ini seminggu kan setelahnya. saya kan baru juga akun. Intinya gini, Bu, kalau belum Ibu klik yang submit report ini, dia nggak akan masuk. Meskipun Ibu sudah input ini sampai berapa baris pun, kalau ini nggak diinput, dia nggak akan masuk, Bu. Dan kalau Ibu tanya yang Maret sama April, nggak masuk semua, Bu. Gitu. Pak, Bisa share Pak screen-nya nggak ada, tak, Pak? kasih lihat Pak contohnya Oh, sorry, sorry. gambarnya biar jelas. Eh, jadi kalau sudah diinputnya kayak gini aja, apa namanya, berapapun baris di sini, itu belum masuk, Bu. Karena ini dianggap masih preview. Biar ibaratnya gini, kalau dalam proses input 3 ini, terus habis itu ada terjadi sesuatu, di refresh itu nggak hilang. Nggak ngulang lagi dari awal.
Tapi bukan berarti tiga ini sudah masuk ke sini, ke data yang koordinator gitu. Data yang koordinatornya ya tetap harus diklik yang ini dulu, Bu. Baru setelah itu masuk ke data koordinator. Nah, sebenarnya nggak masalah juga kalau ibaratnya ibu melakukan stok opnam karena approval selanjutnya kan ada di tangan koordinator ke atas, Bu, sampai ke auditor. Jadi kalau memang dia juga stok opnam, ya nggak apa-apa. Tapi kan paling nggak akan disetujui karena rules-nya seperti itu. Gitu. Jadi cukup di awal aja. Inputnya seperti tadi, bisa hati-hati di satuan. Pokoknya satuan ini semakin yang paling atas ini, dia akan semakin compact atau semakin ringkas, semakin ke bawah dia akan mecah semakin banyak. Gitu, Bu. Nah, kalau ibaratnya di sini ini belum terkumpulkan, Bu. Kalau lab sukses yang Ibu maksud itu mungkin kayak gini, klik, habis itu nambahin expired plus sukses. Ini memang sudah sukses nambah di sini, tapi belum untuk yang dikumpulkan. Ibaratnya ditandai bahwa Ibu sudah selesai input. Perlu diklik submit report untuk maksudnya laporan ini sudah stok opnamnya sudah selesai dilakukan. Listnya ya cuma ini aja. Mau diajukan ke level yang lebih tinggi, itu harus diklik yang ini dulu, Bu, yang submit report. Gitu. Yang selama ini menurut saya itu belum klik yang ini sih, gitu. Waktu itu udah sih Pak, udah klik itu juga. Submit report itu udah diklik juga. Berarti kemungkinan besar Ibu salah masukin username password. Atau gini aja deh, saya remote bisa, Bu. Hah? Saya remote tabletnya sekarang. Biar langsung praktek aja. Ini saya udah di depan tab Pak. Oke, bisa buka Anides, Bu. Kalau udah buka, dikein ke saya kodenya. Nah, Pak, ini saya masuknya kemana? Anides. Anides itu yang Merah ya, logonya kayak gini. apa, Ya, tanda betul. merah ya? Mm-mm. Udah Pak. Oke, bisa diinfoin eh, nomornya, Bu, yang kayak gini. Oh iya, 1943 Heeh. 710 Mm-mm. 605. Pak, waktu itu juga saya udah pernah diginin juga nih Pak. Lewat tab karena kan waktu itu nggak bisa Iya, ngabsen iya. kan. Heeh. Ini berarti kedua Buka kali ini ya lah. Pak di remote ya. Mm-mm. Ini saya diemin aja. Klik accept, Bu. Oh, Oh enggak iya. dijamin, Bu. Ibu Oke coba udah. versi Ibu yang Ibu kan klaim sudah input nih. Coba dipraktekkannya Ibu sudah input. Itu kayak gimana? Udah nih Pak, udah di achieve. Ya, Ibu praktekin coba. Yang Ibu klaim Ibu sudah input itu kayak gimana? Ya lupa Pak waktu itu yang absen sih, tapi udah bisa lagi. Enggak, Bu. Yang masalah stok opnam ini. Kan Ibu klaim udah input nih yang April sama Maret. Nah, coba dipraktekin inputnya itu kayak gimana? Biar kalau ada yang keliru, saya benerin langsung pemahamannya. Ini gimana maksudnya gimana sih Pak? Ini kan tabnya nih begini Maksudnya Pak posisinya. David itu dicoba satu barang untuk dicatat di tablet. Caranya Ibu itu gimana nanti biar dilihat sama Pak David. Kalau ada kesalahan nanti bisa langsung ditanyakan sama Pak David. Enggak, ini Berarti kan saya Ibu tekan bilang, tengah dulu enggak, Pak. bentar, Bu, bentar. Kan tadi Ibu bilang, katanya Ibu sudah melakukan stok opnam. Tapi kan di database ini nggak ada. Dari saya bilang bahwa Ibu sebenarnya belum. Tapi kan Ibu bilang bahwa pokoknya sudah. Nah, di sini makanya saya bilang, coba tunjukin ke saya yang Ibu klaim sudah itu gimana. Biar saya bisa, Caranya. iya, yang Ibu, pokoknya yang Ibu klaim di Maret sama April yang sudah stok Ya. opnam itu coba tunjukin ke saya prosesnya. Gitu, Bu. Berarti ini saya tekan tengah dulu nih Pak, keluar dari Mm-mm. dulu. Ini saya bentar ya.
contoh ya, Pak. Heeh. Oke. Nih, Pak, kan ini udah sukses ya. Mm-mm. Contoh ya. Nah, ini ke atasnya dimasukkan, Pak. Mm-mm. Nih, submit report. Udah, Pak. Ini Enggak mau lihat. Kan dari situ bisa. Kalau ini masuk, Bu. Nih, sinkron dengan yang ibu ya. ini, Bu. Ya, intinya Ya, kayak berarti gitu, Ibu. udah benar Maksudnya, caranya, Pak, yang sekarang. heeh, kayak gitu. Bisa diingat-ingat aja caranya kayak gitu. Cuma ibaratnya barangnya Ya. ini tidak cuma satu, tapi semua barang di apotek Ibu gitu. Berarti nanti saya gimana nih, Pak? Kalau yang bulan Maret April nggak masuk, saya SO lagi gitu, Pak. Nanti apa gimana? Ini sebenarnya udah ada keputusan lagi, Bu, untuk yang belum sempat, maksudnya nggak ada data SO-nya untuk periode-periode yang lalu, diberi kesempatan untuk input satu kali lagi. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan aja, eh, ditanyakan semua aja, mumpung training ini, apa aja yang, maksudnya yang Ibu bingung selama stok opnam ini. Tadi kan soal satuan udah clear kan, Bu? Maksudnya, hmm, Ya udah, Pak. Berarti nanti saya lihat apa sikon di toko dulu ya, Pak ya. Nanti kalau oke. bisa saya apa stok oknam lagi ya, Pak ya. Caranya kayak Oh gitu kan ya, tadi ya, oke. udah bener ya. Nih Heeh. Pak, sama maaf nih Pak. Kalian soalnya kan saya masuk middle nih. Ini Pak, saya sekalian mau nanya, itu kan kalau kayak ngisi apa namanya datang barang kan di in stock ya Pak? Enggak, di sini juga, Bu. Gimana? Nanti dijelasin setelah ini ya, Bu. Ini fokus ke stok opnam dulu aja. Oke, oke, oke. Oke. Pak, ini nggak ngaruh ke absen saya kan Pak ya tadi ya udah di apa remote kayak gini ya? Oh, Ngaruh absen. nggak Pak? Enggak sih, Bu. Ya, absennya apa adanya seperti yang belum di remote sih. Remote itu enggak mengaruhi apapun sih, cuma lihat layar handphone Ibu aja. Tablet, tablet Ibu. Udah, Pak, itu dulu deh Pak. Oke, ya. Mungkin Makasih ya saya Pak. ringkas aja ya. Eh, jadi di level stok opnam ini, ada beberapa produk yang satuannya itu ada beberapa seperti ini. Contoh anti-B. Nah, anti-B ini bentuknya seperti ini. Jadi artinya dalam satu dus ini sebenarnya ada 5 strip dan di dalam setiap strip itu ada 6 kapsul. Jualannya apotek kita nggak bisa atur karena terutama kalau dia beli putus, ibu-ibu. Jadi kita nggak bisa atur harus jualannya tuh level dus kan udah nggak bisa. Jadi ya ini fleksibel. Kalau level ya apa namanya jualannya dari apotek ibu-ibu itu adalah strip, ya tinggal diisi di kolom yang strip. Kalau apotek ibu-ibu levelnya jualannya di yang dus, ya diisi di yang dus saja. Yang harus dihindari adalah sebenarnya jualannya itu per kaplet. Kaplet itu maksudnya berarti, nah misalnya ginilah, ibaratnya jual satu butir di sini, berarti itu levelnya yang kaplet. Tapi kalau jualannya nah kayak gini, ini strip. Nah kalau Promak yang box belakangnya itu yang dus, gitu. Gampangannya gitu. Cuma kan ada bentuk yang lain ya, misalnya bentuk-bentuk apa satuan yang lain lah ibaratnya. Tapi yang paling gampang, yang paling mungkin untuk dipecah adalah bentuk yang gini.
Yang belakang ini box utamanya. Di dalam satu box ini ada beberapa strip kayak yang depan ini. Terus ada yang jual per butir, jadi digunting lah ibaratnya gitu. Nah, tinggal disesuaikan saja apotek ibu-ibu itu jualannya gimana. Apakah lewat dus, apakah lewat strip, apakah lewat kaplet. Yang penting harus disadari ketika input di level tertentu ya berarti pastikan yang keluar memang di level itu. Jangan sebenarnya jualannya satu butir kayak gini, satu butir yang putih ini satu, yang kayak gini. Misalnya jualannya cuma yang ini, tapi diakuin di inputnya di level yang botol. Itu sudah akan melenceng jauh. Seperti itu. Oh ya, untuk pin digit pertama itu 5. Saya ulang 3 kali. Pin digit pertama adalah 5. Pin digit pertama adalah 5. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Halo Pak David, saya mau tanya Iya, nih. iya. Saya Silakan. dari Apotek Roxy Mendut. Bapak kan saya kalau kadang sell out nih, kita kan jualan tuh ya harian kan saya selalu isi tuh tiap hari. Contohnya nih kayak kemarin misalnya kadang box, kadang botol ya, nggak mesti apa ya. Oh. Pitastin kan udah waktu pas awal bulan kan setiap awal bulan saya tuh stokan barang setiap awal bulan tuh stokan awal. Terus Pitastinnya kan terjual nih 2 box ya. Kan di situ memang jelasinnya ada tiga gitu. Saya cicilin aja, saya coba satu. Nanti kan di sini ditulisnya itu 3, terus bawahnya lagi 18 ya Pak ya. Di Ditastin ya, situ Bu, di bentar. stok di sell outnya itu loh Pak. Terus udah begitu tahu di hasilnya itu warning. Barangnya nggak ada gitu, nggak bisa gitu Pak. Jadi harus Oh, oke. sell in lagi. Iya, Jadi Bu. ya udah akhirnya saya udah close, akhirnya aku buka lagi tuh yang sell in. Aku masukin lagi Oke, Bu. pitasinnya kayak begitu, Pak. Sering banget itu begitu. Kenapa ya? Loh, gini, Bu. Simpelnya gini. Kalau kalau barang yang tidak ada mau ibu jual, itu nggak bisa. Kenapa barangnya nggak ada? Karena tidak ada pemasukan barang. Kan Jadi padahal kondisi, yang awal bulan udah di stok, Pak. Masuk barang kan? loh iya, ya, tapi uh, ini aja deh. Langsung bukaan data aja. Ibu dari apotek mana? Roxy Mendut. Oke. Kan Lan, masih ada stokan kita yang barang yang kan awal bulan 4 box bentar, Bu. pitastin. Kan masih ada Pak, kan belum Iya, barangnya belum tolong dateng. di-scanin, Lan. Iya, Kan bentar, Bu. harusnya terjual kan yang 4 itu, jadi kurang 1 box jadi 3 gitu. Ini nggak bisa dia Pak. Ini saya masukin lagi ke sell in, baru bisa terjual sell out gitu. Ah, gila. Di nggak bisa soalnya tuh sesinya jadi satu. Jadi ini aku login ke yang satunya itu hilang. Saya tadi mau masuk pagi Pak, soalnya kan ada Zoom ini, terus saya mau biar buka tablet ya kan tabletnya di apotik. Ya, lalu cuacanya sekarang hujan di tempat yang jadi saya berangkat kerja pagi. Sorry, tanggal berapa, Bu? Barangnya apa, tanggal berapa? Wah, saya lupa deh, Pak. Sering tuh pakai gitu, pokoknya sering ya nggak pitasin, biopradin apa aja, whole chestnut gitu, Pak. Eh, Tapi bulan ini aja sih, Pak, yang bulan-bulan lalu enggak, baru bulan April ini. ya, kalau mau sih biar fair, maksudnya tinggal Ibu kasih studi kasusnya aja. Maksudnya barangnya apa, yang nggak bisa keluar expired berapa. Jadi biar clear. Iya, enggak ditulisnya enggak ada stok gitu, bacaan. Iya, iya maksudnya Stok biar tidak Ibu tahu mencukupi ya penyebabnya. kalau nggak salah, tidak Biar Ibu mencukupi. tahu penyebabnya gimana. Heeh. Ibu kasih saya barangnya apa. Nanti saya buatkan di Oh, sini. coba ini whole chestnut gitu, Pak. Kayaknya kemarin itu whole chestnut sih ini.
Yang keluar ini ED-nya berapa ya, Bu? Yang apa Pak? Horse Horse chestnut ini ya, chestnut, yang ED-nya apa ya? Ntar dulu Pak. Saya juga nggak hafal tuh. Kalau kalau Pitaci saya hafal lah ininya. itu Bu, penyebabnya itu. Kalau Ibu nggak hafal tanggal Enggak, expirednya. tapi kan saya lihat setiap kita nyetok kita lihat Oh iya, setiap itu iya. nyetok Tapi kalau ibu nyetok lihat, tapi ibu keluarin barang nggak tahu idenya yang berapa, terus ibu isi ditulis asalnya nggak. ide-nya. Kan kita nih ngeluarin Nah, barang nih berapa? kan Nah, idenya tinggal sekian ngelihat idenya dari berapa? itu dari botol. Kan dari botolnya ke itu terjual idenya ini gitu Pak. Aduh ya Pak ya. Mana catatan saya? Bisa dibantu, Pak. Itu Anindanya expirednya Hosanna rata-rata tuh bulan 8 2026, Pak. Oh iya, iya, iya. Orchestra bulan 8 2026. Ya, Ya, oke. ingat-ingat. Nah, dari sini aja nggak ada Bu yang ibu input. Ini tanggal expirednya cuma ada ini. Apa? Aduh, nggak kelihatan lagi nih. Ini aja, simpelnya ibu input bahwa ada pemasukan sell in barang expired tanggal 8 itu di periode kapan, tanggal berapa. Karena nggak ada. Ya iya itu makanya aneh loh Nah Pak. ya, Kan loh, padahal saya lah awal ya bulan ibu nih. kalau Setiap awal bulan kemarin kan saya libur. gini ya Bu ya, kalau ibu nggak input, ya nggak akan ada datanya. Kalau ibu keluarin barang yang nggak pernah diinput, ya gimana bisa kita ada datanya gitu loh. Nah kalau ibu merasa input, ya tinggal diklaimkan saja. Maksudnya tanggal berapa inputnya. Orang nggak pernah ada. Itu saya ubah lagi filternya. Dari yang periodenya sudah saya mundurin, jadi Maret. Ini nggak ada yang tadi yang tanggal 2026 bulan 8. Kalau nggak ada di inputnya, atau nggak di stok oknam bahwa itu ada stoknya, ya nggak akan bisa dikeluarkan. Nah, simpelnya gitu sih. Kalau ibu mau nyalain sistem terus nggak bisa keluar, ya mau yang lain aja bisa kok. Ada yang sampai sekarang flop. Intinya kalau nggak ada pemasukan barang, ya nggak akan bisa dikeluarin. Kalau pertanyaannya kenapa ketika sell out nggak bisa, stoknya nggak ada, ya karena itu stoknya tidak ada. Kenapa stoknya bisa tidak ada? Karena tidak pernah dimasukkan di transaction in atau sell in. Sebenarnya sesimpel itu aja. Dan kalau misalkan mau ketika harus gini dan ibu bilang lupa barangnya yang mana inputnya, ya susah. Lalu saya mau konfirmasinya gimana? Izin Pak David, Hmm. untuk teman-teman SPG ya, jika di situ ada warning, apa namanya, tidak bisa diinput karena stok tidak mencukupi, tapi teteh ngerasa barang itu ada dan teteh pernah nginput, segera info ke koordinatornya. Nanti koordinator yang bantu cek di sistem Voltentic dan ngasih tahu ED-nya berapa. Nah, teteh input di sell out itu sesuai dengan ED yang diinfokan koordinator teteh ke teteh kayak gitu. Jadi stok tidak mencukupi itu bukan berarti stoknya nggak ada, tapi yang teteh input tanggal expired yang teteh input itu tidak tertera di sistem Voltentiknya seperti itu teh.
pada intinya mas, jika stok tidak mencukupi, info ke koordinator, tanyakan ke koordinator barang tersebut ada atau enggak, begitu. Maaf Pak, saya di apotek Roxy Tanah Pasir. Paling gini aja ya Pak, simpelnya. Kalau memang sampai nggak ada, kayak saya juga ngalamin kayak Kaninda gitu ya, berapa item barang. Saya masuk dari toko lain, dapat langsung keluar gitu. Expirednya juga saya ingat. Tapi barang warning, saya simpel aja gini Pak. Kan tiap bulan kan dapat print out kan dari PT saya, dari apotek saya. Saya catat aja kan kemarin juga Pak David bilang kan kalau bilang warning gitu dicatat aja, ntar kan ketahuan di pas pada saat penjualannya Pak. Tapi kan nggak semuanya barangnya warning aja sih, hanya sebagian aja. Kan gitu aja kali Pak. Kalau sampai nggak bisa ke input Maaf di Bu, kalau kali ini saya Emangnya setuju Roxy sama bisa dapat print out? sebagian ada Pak, yang maaf bisa, mau nanya sebagian Pak, ada yang nggak bisa. nggak bakal bisa. Print out itu nggak bakal dikasih dari pihak Roxy. Kalau Anda cuma dapat Anda dapat yang dapat cuma Anda, pasti nanti bermasalah. Ya Maaf betul. ya, kan bisa lihat di bulanan yang maaf saya potong. Saya lebih setuju ke sarannya Pak. Siapa maaf Pak Subhan barusan sih. Eh, Itu kalau memang apa namanya, kalau ada barang yang tidak bisa dikeluarkan, tapi merasa sudah seharusnya ada, maka bisa dikonfirmasi ke koordinator aja bahwa barang ini tuh sebenarnya keadaan stoknya gimana. Karena merasa ada apa namanya, ada stoknya, tapi kok tidak bisa dikeluarkan seperti itu. Nah, cuma eh, ada klaim bahwa misalkan kalau barang itu nggak bisa dikeluarkan, bukan berarti barangnya nggak ada, itu agak keliru. Saya luruskan. Barangnya secara fisik mungkin ada, tapi secara sistem pasti nol, gitu loh. Ini saya kasih contoh yang pas, contoh sederhana aja, paling gampangnya. Ini akun apa namanya, akun trial, maksudnya akun yang tidak ada transaksi sama sekali karena hanya digunain waktu training aja. Jadi mungkin hampir 100% bisa dipastikan kalau saya input apapun di sini harusnya nggak ada, nggak akan bisa. Ini saya klik yang sell out. Ini saya input dari awal aja deh. Buat nota, misalkan terus habis itu saya lihat transaksinya, saya mau tambahin nih, misalkan ya, misalkan produk-produk itu. Tanggal expired, misalkan saya buat, bisa diingat-ingat bulan, sorry, Januari bulan tanggal 1. Oke. Januari bulan 1. Nah, stok produk tidak mencukupi. Simpel ya, ambil contoh Prodeto Kapsul, tanggal expired 1 Februari 2026, kuantitinya mau ngeluarin 12. Nggak mencukupi stoknya. Nah, simpelnya ya memang barang ini nggak pernah ada. Jadi, kenapa kok nggak bisa dikeluarin? Ini bukan kendala sistem. Sistem menyadari bahwa barang ini itu nggak pernah diinput ada pemasukan. Sehingga dia tidak bisa keluar. Bukan kendala karena kenapa harusnya sistemnya bisa nganu kalau diteruskan seperti yang lama ini bisa di bypass harusnya kan ya minus orang barangnya secara sistem terdaftar sebagai nol kok minta dikeluarkan ya pasti nanti jadinya minus makanya kita cegah. Nah kalau gini gimana ya betul kata Pak, maaf saya lupa Pak Ilham atau Pak Subhan tadi, itu lebih baik sampaikan ke koordinator. Dari koordinator melihat keadaan stok sekarang itu gimana. Kalau ada keliru ya berarti ibaratnya ada pemasukan yang belum dimasukkan.
Simpelnya gini, kalau ada barang nih, ibu bisa jual Prodeto expired date Februari 2026. Artinya kan secara fisiknya ada. Ya kalau secara sistem nggak ada, berarti artinya barang ini belum dilaporkan sell in-nya. Ini saya kasih contoh. Misalkan ingat-ingat ya, Prodeto Februari 2026. Saya input dulu transaction in-nya. Ini bukan berarti harus seperti, maksudnya misalkan ya, ini terjadi pengiriman barang Prodeto, expired date 2026 Februari, sudah terjadi di periode sebelumnya. Habis itu nanti kita balik lagi ke sell out-nya, misalkan berada di periode selanjutnya. Prodeto 2026 Februari tanggal 1, 15 katakan. Bisa. Tadi nggak bisa, bisa dilihat sendiri. Sekarang bisa. Kenapa? Karena stoknya cukup. Gitu loh. Sekarang saya ambil contoh lagi. Misalkan sekarang saya mau Prodetonya yang tadi. Expirednya saya samakan di 2026 Februari. Tapi kuantitinya sengaja saya lebihin. Ya balik lagi nggak bisa karena yang diinput hanya 15. Sementara mau ngeluarin 20. Ya nggak bisa. Intinya tuh sesimpel itu aja. Ada barang masuk dicatat. Ada barang keluar dicatat. Kalau ada barang keluar dicatat, barang nggak masuk nggak dicatat, dia keluar kayak gini. Gitu loh. Sesimpel itu. Bukan berarti harus dibenahi supaya nggak muncul warningnya. Nah, kalau misalkan muncul warning seperti ini malah diminta nggak muncul, nanti efeknya itu barang ini dengan expired ini minus gitu loh. Jadi ini tuh adalah seperti warning. Sorry. Pak, coba untuk Prodeto juga di bulan Februari 2026 juga, tapi di tanggal berbeda, Pak. Contoh, kan Bapak tadi input sell in di tanggal 1 Februari 2026 ya. Coba Bapak sell out-nya itu di Februari 2026 juga, tapi di tanggal yang berbeda. Entah itu tanggal 2, 3, atau 4 gitu loh. Itu akan bisa nggak? Oh, misalnya gimana Pak? Maaf, ini. Oh, bisa Pak. Oh ya, yang intinya tuh selama tanggal expirednya match dia bisa. Jadi dia nggak lihat tanggal transaksinya Pak. Karena tanggal transaksi itu hanya dua hari ke belakang aja. Selama apa namanya dia nggak lihat tanggal, dia hanya lihat apa namanya total pemasukan dibandingkan total pengeluaran itu saldo akhirnya per detik ini Pak gitu. Atau bentar, saya pastikan lagi.
Ya, pasti gitu Pak. Jadi dia nggak lihat tanggal sell out sama sell in-nya. Jadi bukan itu yang dibandingkan gitu. Yang penting kondisi ketika melakukan sell out itu eh, kronologi plus minusnya bagaimana, itu yang dibandingin sama jumlah sell out-nya. Contoh, sekarang sudah ada data misalkan debit 10, kredit 5. Kan sisanya 5 tuh. Nah, 10 sama 5-nya ini tidak peduli tanggal berapapun, pokoknya sisanya 5. Jadi artinya di detik ini tanggal berapapun yang diinput itu sisa 5. Nah, selama yang diinput itu lebih kecil dari 5, dia berarti bisa diinput. Tetapi kalau lebih besar dari 5, dia tidak bisa diinput. Seperti itu, Pak. Kalau untuk sekarang. Berarti tanggal tanggal tidak itu ya Pak? Tanggal tidak apa namanya berpengaruh Pak. Enggak. Karena toh saya mikirnya gini, itu kan hanya bisa diberi budget juga 2 hari. Dan 2 hari itu juga nggak akan terlalu ngaruh banyak, Pak. Gitu. Pak Pak David. David, izin sekedar sharing aja, Pak. Heeh. Iya, Pak. Jadi gini, kalau ada SPG, mungkin mereka kan sudah ngentri sell in, ngentri sell out, kan lupa stok akhirnya mereka itu kan berapa. Ibu-ibu SPG itu harus aktif. Ibu-ibu SPG itu bisa minta stok akhir tablet di masing-masing koordinator. Jadi kalau ibu-ibu ragu atau stok tidak ada, minta aja ke koordinatornya, Pak, saya minta stok akhir tablet saya. Di situ itu ada stok akhir NK-nya ibu-ibu itu ada semua, termasuk tanggal expired-nya. Tanggal expired kan sudah disepakati tanggal 1 semua. Jadi kalau ibu-ibu nggak aktif, ngentri nggak bisa, tapi ibu-ibu nggak mau minta stok akhir karena mungkin ibu-ibu sudah kebanyakan ngentri selama 1 bulan, kan lupa stok akhirnya. Minta aja Bu, itu bisa di-download ke masing-masing koordinator. Saran saya sih gitu aja. Eh, Pak David, mungkin gini, ketika nginput sell out beda beda ED gitu, misalkan eh di situ ED-nya bulan 5, di input bulan 6, itu memang nggak bisa kebaca Pak David. Kan karena dikunci kan sama Pak David kan. Iya, betul, Pak. Nah, itu maksud dari SPG Febri klien, Pak. Jadi dia tuh tidak bisa apa? Ini yang tadi saya lihat di apa? Di Mm-mm. chatnya, di chatnya itu adalah tidak bisa input karena beda ED. Nah, Mm-mm. setahu saya kalau sudah melakukan entry sell out itu, sorry, entry sell in itu akan keluar datanya. Makanya ketika mengentry sell in, eh, ED harus benar, tanggal 1 sudah disepakatin. Seperti itu. Nah, kalau misalkan melakukan sell out ketika mengentry terus tidak bisa, tanyakan ke apa koordinator, ED-nya kapan. Nah, mungkin ED-nya itu yang salah masuk, makanya di situ ada keterangan tidak ada stok. Seperti itu, Pak. Nah, terus Pak David gini, satu lagi. Untuk melakukan penginputan baik sell in dan sell out itu maksimal eh, itu min H plus berapa sih Pak? Misalkan hari ini datang tanggal 5 sell in ya, datang barang. Itu maksimal di entry itu tanggal berapa? Apakah bisa seminggu kemudian atau maksimal hanya dibatasi 2 hari seperti itu Pak? Sama gitu juga Dua dengan hari, sell out. Pak. Jadi hanya Oh, diizinkan backdate 2 hari. Contohnya sekarang tanggal 17, kita masih bisa input transaksi sell in sell out maksimal tanggal 15, Pak. Jadi oke. ini eh, Berarti kalau misalkan lebih dari itu nggak bisa input lagi ya Pak ya? secara sistem nggak bisa, Pak. Mm-mm. Ya, ini masih abu-abu sih, Pak. Maksudnya gini, apakah lebih baik nggak diinput sama sekali atau diinput tapi dengan informasi yang keliru? Misalnya ada tanggal 14 nih belum terinput.
lebih baik diinput di tanggal 15 atau enggak sama sekali itu jujur saya masih abu-abu. Cuma yang pasti eh, ketika awal dibuat rules-nya itu hanya diboleh backdate 2 hari ke belakang gitu Pak. Oh ya, makasih Pak infonya Pak. Oke, ya. Pak David, izin aja Iya, Pak, coba oke. coba Heeh. di-downloadin stok akhir. Jadi biar mereka tahu cara bacanya di stok akhirnya itu loh Pak, kan ada itu. Oh, oke Pak, boleh. Oh, kan scan lagi. Oke, jadi sebenarnya tampilan simpelnya seperti ini, Ibu-Ibu. Jadi ada kode barang, nama barang, saldo awalnya berapa, ditambah debit, dikurangi kredit, jadi saldo akhir. Nah, ini biasanya nanti akan diberikan dalam bentuk Excel. Formatnya sebenarnya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada tanggalnya dari berapa sampai dengan berapa. Tanggal sampai dengannya ini cukup penting ya, Ibu-Ibu. Karena pastikan ini adalah hari ini. Karena kalau nggak hari ini, berarti stok saldo akhir ini adalah per tanggal sampai dengannya, bukan hari ini. Cuma biasanya nanti dari koordinator pasti sudah sampai hari ini sih. Cuma saya bantu memahami cara membacanya aja. Jadi pastikan tanggalnya ini sudah sampai dengan tanggal hari ini. Kemudian cara membacanya, simpelnya sih ini kode barang ini dengan tanggal expire sekian, itu saldo awalnya di bawah tanggal April, tanggal 1 April itu ada 0,1. Nah, kenapa kok koma? Karena di sini kita pakai satuan itu fix, pakai satuan jual pabrik. Contoh kayak anti yang tadi. Sorry, belum lanjut. Digit kedua dan tiga adalah 36. Digit kedua dan tiga adalah 3 dan 6. Digit kedua dan tiga adalah 3 dan 6. Contoh ya, misalkan anti B, paling gampang. Ini seperti itu, seperti ini. Nah, kalau 0,1 artinya dia adalah 0,1 dus. Jadi sebenarnya itu karena kenapa 0,1? Karena mungkin apoteknya jualannya level kapsul. Jadi dia dikali 5 dikali 6. 0,1 dikali 30 kan 3. Jadi dia ada penjualan, saldo awalnya itu adalah, sorry, bukan penjualan, tapi saldo awal atau di awal April itu saldonya barang itu ada 3. Kalau menurut konversi anti-B ini, misalkan ya barangnya itu anti-B, seperti itu. Terus dalam periode 1 April sampai dengan 17 April ini, dia ada pemasukan, debit ini maksudnya adalah sell-in, atau pemasukan barang dalam bentuk apapun, dan kreditnya ini adalah sell-out. Maksudnya berarti adalah pengeluaran barang. Nah, kebetulan nggak ada, jadi saldo akhirnya sama dengan saldo awal. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi di bagian yang saldo akhir ini itu adalah kondisi stok saat ini. Jadi kalau yang Ibu ingin apa namanya keluarkan itu kuantitinya berada di level yang lebih tinggi daripada saldo akhir di sini, itu pasti nggak bisa gitu.
Dan kedua, kalau misalkan tanggal expirednya ini beda, juga nggak bisa. Jadi dua penentu itu harus diperhatikan dari laporan ini. Contoh nih misalkan ya, hmm, mau jualan, misalkan mau jualan gua slim, di sell out nggak bisa. Bisa langsung difilter aja by nama di Excelnya, kemudian dilihat tanggal expirednya ada tanggal 1 April 2026, ada tanggal 30 April 2026, dan ada tanggal 1 Agustus 2026. Nah, apakah yang mau dijual itu salah satu yang mana, atau mungkin eh, ada tipe di bagian tanggal dan lain sebagainya, seperti yang ini misalkan. Ini kan sebenarnya sudah disepakati harusnya 01, tapi ditulis 30. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan-kekeliruan minimal seperti ini yang menyebabkan nggak bisa keluar. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan data yang ada di sini. Nah, kalau misalkan datanya expirednya sudah sesuai, oh ternyata yang dimaksud yang keluar tuh yang ini. Nah, dan kuantitinya juga masuk akal, misalnya kuantiti keluarnya hanya 2, karena di sini sisa 4, pasti dijamin 100% ini bisa keluar, atau sell out-nya bisa sukses. Tapi kalau stoknya tidak mencukupi, dan dilihat di sini sudah ibaratnya nggak nggak ada yang klop, misalkan nih mau ngeluarin barangnya itu eh, seharusnya yang dimau kayak gini misalkan. Misalnya yang barangnya ini buat slim tapi ED-nya 2030, ini nggak pernah ada di sistem yang ini. Nah ini memang benar-benar nggak bisa berarti. Solusinya gimana? Karena stok opnam juga nggak boleh, karena apa namanya menginput lewat media lain juga nggak bisa, dan deadlock ya lebih baik di skip saja kalau menurut saya. Atau kalau mungkin ada solusi lain dari koordinator, mungkin yang lebih tahu lapangan bisa diikuti saja. Cuma kalau secara sistem seperti itu. Jadi kalau ada tanggal expired yang sebenarnya ada, tapi sebenarnya kok nggak ada, sebenarnya bisa diinput lewat stok opnam, dilaporkan. Tapi itu stok opnam sudah nggak boleh. Hanya rulesnya diubah hanya khusus untuk menggunakan tablet atau karyawan baru, atau ketika dipindahkan ke outlet yang baru. Jadi ya opsi untuk mengubahnya udah nggak bisa. Itu pilihannya hanya ada 2, antara di skip atau ya pilihannya hanya 1 sih, hanya di skip. Seperti itu. Makanya bisa dipastikan semua barang masuk itu terinput secara sempurna. Kalau mungkin selisih 1 hari, katakanlah dari tanggal, misalkan nih ini sudah lewat 2 hari, kebetulan karena memang ada keperluan cuti di tanggal 15, 14, 15, 16, baru masuk di tanggal 17. Terus ada transaksi di tanggal 14. Kalau saran saya sih lebih baik diwakilkan di tanggal 15 saja, nggak apa-apa. Toh kan hanya sekali dan memang perlu ada izin cuti. Tapi kalau memang sudah berlarut-larut lama, misalkan ini harusnya di inputnya di Januari, ya itu udah lebih baik jangan. Soalnya ya sudah terlalu lama seperti itu. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut. Halo? Ya, boleh nggak, Pak? Yes, ya, Pak. Boleh nggak, Pak? Oh, bisa, Pak. Coba saya lupa. Maaf, saya lupa. Sudah bisa di-unmute lagi. Tolong kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Pak Pak, David. Pak, Ya, heeh. ya, Pak, berarti kan tadi pertanyaan saya tanggal itu berarti kan tanggal ED itu menentukan teman-teman SPG itu untuk bisa menginput kan Pak. Artinya untuk penginputan barang atau pengeluaran stok
itu kan berarti berdasarkan tanggal yang tertera, Pak. Betul, betul Pak. Nah, ya mungkin ini sedikit kasih gambaran mungkin Pak, ke saya juga ke teman-teman SBG, mendingan mulai dari sekarang dicatat secara manual di kertas atau di buku teman-teman semua, stok baik dari tanggalnya semua di apa namanya disamakan gitu Pak. Nanti teman-teman SBG bisa mensinkronisasinya dengan teman-teman koordinator, memberikan datanya, terus mulai dari sekarang. Jadi ketika teman-teman SBG nanti ada barang datang, itu dicatat dan disamaratakan tanggalnya adalah tanggal 1 semua. Pak Jadi Yudi, pada Pak saat Yudi, ini Pak Pak, Yudi, waktu itu sudah disepakati untuk sell in semua di tanggal 1, bulan sesuai real, tahun sesuai real. Semua di tanggal 1 disepakati kalau di iya entry iya di iya maksud saya ngapain lagi saya terus mengingat dicatat di kertas untuk tanggalnya, kan tanggalnya sudah 1 semua, Pak. bukan, maksudnya gini Pak. Artinya ini kan ada beberapa teman-teman kalau saya ngeliat di lapangan itu Pak, ya betul tadi, perbedaan tanggal menjadi sebuah kendala ketika oh ya lupa tanggalnya tanggal berapa. Ada dulu yang mungkin sebagian SBG yang sudah melakukan itu tapi tanggalnya berbeda mungkin Pak. Maksud saya ini untuk kedepannya teman-teman itu paham di situ kan, udah disepakati yang seperti waktu itu tanggal 1. Jadi apa namanya direkap di kertas. Jadi ketika ada mau penjualan ataupun barang datang, diinput, diseragamkan. Karena teman-teman pasti yakin input sell out itu, contoh gini Pak, sell out itu untuk mengeluarkan barang kan berarti sell out. Ada namanya jenis sell out itu, ada sell out karena penjualan, ada lagi non sell out. Kalau non sell out kan kalau untuk outlet yang beli putus Pak, itu kan misalnya kayak Apotek Roxy ini, kewenangan untuk memindahkan barang kan kewenangan BM-nya Pak, bukan kewenangan SPG, karena barang-barang Roxy kan Pak. Jadi misalnya contoh waktu itu Mangga Besar, tiba-tiba dikirimin produk dari Poltangan karena SPG-nya kosong. Nah, bisa jadi SPG itu nggak tahu karena orang BM-nya datang barang gitu. Nah, maksud saya teman-teman sekarang SBG lebih proaktif lagi, setiap kali ada datang barang dicatat manual gitu Pak. Jadi kedepannya supaya mempermudah teman-teman untuk rekapannya lah bahasanya gitu Pak. Pak David, mungkin maksud Pak Yudi gini, kalau misalkan ada barang yang mutasi dari apotek lain, itu masukinya seperti apa gitu loh Pak? Itu kalau saya nangkep ya, kalau masalah tanggal kan udah pasti tanggal 1 semua seperti Pak Franky tadi perjelas. Nah, eh, saya ingin nanyain ke Pak David gini Pak, kalau misalkan ada SPG yang tadi bilang cuti, nah dikasih waktu maksimal 2 hari untuk melakukan input. Kalau misalkan dia lebih dari 2 hari, nah itu apakah bisa diinput setelah itu? Nah, kalau misal tidak bisa diinput, bukannya akan menjadi problem yang muncul lagi, Pak? Halo, Pak David? Iya, gini Pak, kalau untuk sell out sama non sell out sebenarnya itu hanya untuk penanda apa namanya, tidak ada pengaruh dari apakah dia mengurangi stok atau enggak. Pokoknya selama dia di input sebagai transaction out, apapun status di sini mau itu sell out atau non sell out, itu hanya status aja Pak untuk membedakan bahwa barangnya ini berkurang atas dasar karena dijual dari apotek atau karena alasan lain, seperti sama halnya seperti kalau ada limpahan barang dari apotek yang mengetahui hanya BM-nya Pak. Itu ibaratnya eh, sama. Jadi kalau ada yang limpahan barang seperti itu berarti dianggap non sell in. Sama kalau misalkan mau mengirim barang untuk apotek cabang itu berarti juga dianggap yang satunya non sell out. Nah, apakah itu mengurangi dan menambah stok? Tetap mengurangi dan menambah stok, tetapi statusnya itu
menjelaskan apakah dia berkurang atau bertambah atas dasar penjualan atau pembelian atau tidak gitu Pak. Nah, kalau solusi dari saya mungkin bagaimana kalau untuk barang yang tanpa konfirmasi atau yang bisa menerima atau memutuskan untuk mengirimkan tentu DM-nya. Nah, mungkin hmm, meskipun menu stok opnamnya ini apa namanya nggak ada, bisa mungkin melakukan stok opnam mandiri dengan hasil Excel yang dikirim dari koordinator, Pak. Jadi akan tahu ketika ada apa namanya barang yang seharusnya ada pemasukan tapi belum dimasukkan, itu nanti ketahuan di situ. Nah, setiap kapan, kalau saran saya sih nggak perlu setiap hari ya, karena di sini kan ada budget 2 hari. Jadi dimanfaatkan saja budget 2 harinya ini dengan berarti mungkin cukup 3 hari sekali. Supaya kalau ada pemasukan barang yang ketika stok opnam itu disadari belum diinput, bisa langsung diinput di hari yang maksimal 3 hari setelahnya. Jadi contoh misalkan karena 3 hari sekali, misalkan 15, 16, dan 17, stok opnamnya di tanggal 17, ada transaksi di tanggal 15 dan 16 yang belum terinput. Nah, nanti bisa diinput langsung di tanggal 17, di tanggal yang sekarang, diakukan di tanggal terkait. Next, dari tanggal 20. Karena 17, 16, 15-nya sudah tercover. Artinya nggak akan ada tanggal yang miss. Mungkin saran dari saya hanya bisa gitu sih Pak. Kalau untuk terkait ini. Soalnya kan stok opnam udah nggak bisa. Makanya udah nggak boleh ya untuk awal. Jadi ya satu-satunya cara untuk menambah stok adalah lewat sell in ini. Nah, caranya nyadar bahwa sell in ini bisa di-input atau enggak. Kalau misalkan kasus seperti tadi kan tentu dari nya nggak tahu nih ada transaksi masuk atau ada transaksi keluar. Bisa dipastikan dengan stok opnam manual setiap 3 hari sekali. Gitu. Misalkan setiap hari Rabu dan berarti Sabtu. Setiap hari Rabu dan Sabtu di stok opnam sehingga kalau ada untuk yang Rabu ketika menyadari bahwa ada transaksi yang belum diinput dari hari Senin sampai Rabu bisa langsung diinput, toh memang secara SOP diperbolehkan. Seperti itu sih Pak, kalau saran saya. Cuma 3 hari sekalinya ini mungkin saran aja, bukan berarti harus 3 hari sekali dan kapannya juga itu tinggal didiskusikan aja. Ini hanya saran aja sih, gitu Pak. Pak Atau David, boleh Pak. disepakati misalnya hari Sabtu, seminggu sekali misalnya hari Sabtu gitu, bisa nggak sih Pak? Jadi teman-teman misalnya setiap Jumat itu wajib dari misalnya saya nyuruh teman-teman setiap Sabtu wajib apa namanya mendata ulang supaya Sabtu itu bisa diinput misalnya gitu Pak. Sebenarnya Jadi oke-oke aja sih Pak, cuma gini, karena kita kan rules terbatas oleh rules ya Pak, jadi maksudnya terbatas oleh SOP dari direksi. Nah, SOP-nya itu hanya bisa input di tanggal 2 hari ke belakang. Nah, kalau dilakukan hanya seminggu sekali dan Sabtu, misalnya switch ke nih dari tanggal 19 nih misalkan besok Sabtu. Nah, tanggal yang transaksi yang tersedia untuk diinput itu kan hanya 17 dan 18. Sementara 13, 14, 15, 16-nya ini nggak bisa diinput, Pak. Nah, takutnya kalau di tanggal 19 ini menyadari ada transaksi masuk yang belum diinput, tapi di tanggal 15 kan jadi nggak live gitu, Pak. Maksudnya hanya bisa diinput di tanggal 17, artinya tidak apa ya, tidak 100% valid gitu. Solusinya mungkin kalau memang mau seminggu sekali, mungkin bisa dimeetingkan ulang Pak. Jadi ininya eh, dimundurkan jangan apa namanya jangan 2 hari ke belakang, tapi seminggu. Lebih ke kayak aturan plan di MCL Pak. Jadi misalkan plan di MCL itu kan sistemnya gini, misalkan Senin, habis itu bisa akses plan Senin. Kalau Selasa berarti Senin Selasa. Kalau Rabu Senin sampai Rabu. Sabtu berarti Senin sampai Sabtu. Kalau udah Senin minggu depannya Senin lagi gitu Pak. Kalau saya lihat sih Ini Pak, lebih enak Pak, buat gitu. Heeh. halo Pak, Ya, gini Pak, maksud saya kan nggak semua teman-teman SPG itu bisa merekap misalnya nih, mama kata ada satu hari di mana dia libur, ternyata ada penjualan Pak, misalnya gitu kan.
Nah, Mm-mm. teman-teman SPG ya nggak tiap hari besokannya terus langsung tahu bahwa kemarin dia libur terus ada penjualan. Otomatis kan namanya ada penjualan. Kalau dia lewat 2 hari, kan dia harus ngecek ke komputer toko Pak. Mm-mm. Nah, kan nggak selalu teman-teman tuh bisa masuk ke ranah komputer toko Pak. Maksud saya kalau dibuatkan suatu schedule misalnya nih, penginputan tiap hari Sabtu misalnya. Nah teman-teman dari Jumat itu, jadi kita jadwalnya jelas. Setiap Jumat teman-teman wajib melihat komputer toko. Apakah pada saat dia libur ada penjualan atau ada barang masuk, terdata semua Pak. Jadi setiap Sabtunya nggak ada miss di situ. Tapi kalau waktunya 2 hari, misalnya hari Rabu dia libur, ternyata ada Ya, penjualan, kayak gitu Pak sih. Maksudnya iya. lebih Kunci lebih utama penghalangnya adalah memang budget 2 harinya aja, Pak, karena kurang. Nah, jadi mungkin ini bisa didiskus bareng aja, Pak. Cuma kalau saya yang bawa itu takutnya nanti apa ya nggak kurang sesuai. Cuma saya sebagai pendamping aja nggak apa-apa gitu. Jadi boleh dibawa di isu di meeting bulanan gitu, Pak. Nanti tinggal panggil saya sekalian, kita diskus bareng dengan Bu Ratna, sekalian nanti dipaparkan semua masalahnya. Kenapa kok 2 hari ini tidak cukup sehingga perlu di apa namanya ibaratnya ditambah dari budgetnya supaya nanti bisa dibuat keputusan baru Pak untuk dibuat itu. Kalau mau ya maksudnya ini cuma saran bukan berarti harus seperti itu. Cuma intinya kalau mau mengubah 2 harinya itu harus atas izin Bu Ratna. Soalnya yang minta budget 2 hari juga Bu Ratna gitu Pak. ya Pak. Yang sebenarnya apa namanya, ininya cuma itu sih Pak. Teman-teman SPG itu pengecekan terhadap data di apotek itu tidak melulu akses untuk membuka komputernya sama rata gitu. Mungkin kalau orangnya dekat mungkin bisa, tapi Oh kalau iya Pak, orang-orangnya kalau sekarang kayak gitu sih. gini aja Pak, untuk selama kondisinya ini belum diubah dari 2 hari jadi seminggu, mungkin hanya bisa 3 hari sekali, tetapi bukan berarti 3 hari sekali ini jadwalnya fix untuk semua ibu-ibu SPG. Jadi tiga, eh, 3 hari sekalinya ini boleh menyesuaikan jadwal mereka masing-masing di outlet mereka masing-masing juga Pak, gitu sih. Cuma kenapa kok harus 3 hari sekali nggak bisa seminggu sekali? Alasannya karena contoh misalkan seminggu sekali di hari Sabtu. Kita tidak bisa di hari Sabtu kita sadar misalkan bahwa ada transaksi di hari Senin yang tidak bisa diinput. Kita kan nggak bisa input di pilihan 17, 18, 19 gitu Pak. Tapi kalau 2 hari sekali, itu misalkan di tanggal misalkan jadwalnya tanggal 16 sama tanggal 19. Di tanggal 16 ketika ada transaksi yang belum diinput di tanggal 14, 15 bisa dimasukkan Pak. Di tanggal 16. Kita geser ke 19, yang ini sudah beres. Kita tinggal fokus 18, 17. Batasannya memang di 2 harinya itu sih Pak. Kenapa kok harus 2 hari sekali nggak bisa seminggu gitu. Pak David, kalau misalkan diberikan waktu maksimal 2 hari input gitu ya, terus mereka sakit lewat dari 2 hari, nah ada penjualan itu gimana cara masukinnya Pak? Nggak bisa Pak. Kalau secara rules ya maksudnya harusnya nggak boleh. Kalau kan ada penjualan tidak bisa diinput, artinya akan terjadi masalah dengan data dong Pak. Ya betul Pak. Halo, halo Nah Pak itu. Sumardi. Halo, Ya, halo permisi. Ya, ya. Pak Pak Sumardi mungkin boleh dibahas. Mungkin habis ini boleh telepon saya deh. Karena begini, kalau Pak David ini kan mengikuti SOP. Ya. Jadi SOP yang diminta apa, Pak David aplikasikan. Jadi Pak David tidak bisa merubah apa-apa dalam hal ini. Cuman untuk way out, bagaimana cara menginput setelah harinya lewat, itu boleh nanti coba kita ngobrol ya. Iya Pak, makanya kita nanya kan di sini supaya koordinator juga bisa Iya, iya. Jadi gini, tahu dan Pak Mardi, mohon maaf. Jadi kalau misal di sini itu Pak David akan tetap berpegang pada SOP yang ada. Sehingga apabila memang harinya lewat tidak bisa diinput. Nah, tapi
ada jalan lain. Nanti telepon saja sama saya. Oh, ya udah. Ya, Maksudnya gini Pak, nggak Pak Kris jelasin sekalian biar kita paham gitu semuanya. nggak bisa karena nggak bisa. Harus kita dulu aja yang bicara. Oke, siap. Nah, Lanjut Pak. Oke, untuk untuk pin ke 4 dan 5 itu adalah 4 dan 9. Untuk pin ke 4 dan 5 itu adalah 4 dan 9. Pin ke 4 dan 5 itu 49. Maaf Pak, bisa diulang lagi? Diulang lagi pinnya Pak. Pin kelima ke keempat itu 4, pin kelima 9, ibu-ibu. Pin keempat 4, kelima 9. Oke, saya lanjut. Ini terkait untuk penjelasan teknis bagaimana cara input barang masuk dan barang keluar. Sebenarnya layoutnya sama persis antara keluar dan masuk sudah kita samakan persis. Hanya saja ya untuk yang ini berarti untuk menandai barang masuk dan untuk yang out berarti dia untuk menandai barang keluar. Seperti itu. Misalkan kita tambahkan di yang transaksi barang masuk, di sini ditambahkan nomor referensi transaksi. Misalkan misalkan seperti ini bisa nomor faktur dari selaras, bisa nomor konsinyasi, bisa nomor referensi atau surat jalan, bisa nomor apapun itu yang mengakibatkan pertambahan barang. Jadi misalkan ada pertambahan barang, pastikan ada nomor referensinya, entah itu surat jalan, faktur, dan lain sebagainya, bisa kan nomor referensinya itu ke sini. Nah, kemudian tanggalnya di sini itu bisa diinput maksimal 2 hari ke belakang. Eh, ini adalah SOP yang sudah dijalankan sejak in-stock yang dulu, jadi kita akan berpegang pada ini terus sampai nanti diputuskan untuk perlu diubah menjadi beberapa, apa namanya, kalau memang diperlukan dan sudah disetujui di meeting akan diubah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Tapi untuk sekarang masih 2 hari ke belakang. Ya, artinya di tanggal ini apabila ada transaksi yang belum terinput boleh dipilih untuk diinput sekarang dengan tanggal yang sudah lalu seperti itu. Kemudian yang Pak ketiga, David, oh iya, ini sih Pak gimana David, Pak? saya mau Iya, tanya, ah, ini Pak David ya? iya, iya Pak. Oh ya, Pak, berarti sampai dengan sekarang itu di program tabnya SPG tidak bisa melihat stok akhir ya, benar ya? Betul Pak. Kontrolnya diberikan Jadi ke koordinator jika dibutuhkan Pak. Gitu. ya, jadi stok akhir itu bisa diminta ke koordinator masing-masing, benar begitu ya? Betul, betul Pak. Nah, itu di-download dari aplikasi InStock menjadi apa namanya Excel itu ya. Betul Pak. Nah, Boleh jadi untuk penyampaiannya bebas memudahkan, sih Pak. Boleh misalkan di screenshot aja untuk bagian yang perlu. Misalkan mau jual Paranesion tapi nggak bisa, atau mau jual Babyten tapi nggak bisa. Boleh nanti di-capturein aja untuk yang Babyten setelah difilter dalam bentuk web bisa gitu. stoknya. Boleh. Ini fleksibel sih Pak, tapi ada izin dari koordinator. Tujuannya Ya, kenapa? betul. Supaya dari buku SPG ini tidak perlu terbebani melihat stoknya berapa. Pokoknya
ketika ada barang masuk di input, ketika ada barang keluar di input, maka sebenarnya itu adalah opsi. Saya ingin menganggapnya itu sebagai opsi, Pak. Kalau memang terjadi berarti ada yang nggak terinput dan pengen tahu masalahnya gimana, bisa minta ke koordinator gitu, Pak. Tapi kalau Betul, misalkan betul. dia apa namanya kayak opsinya itu dijalankan dengan tanpa kendala, sebenarnya tidak perlu minta ke koordinator. Jadi saya anggap itu sebagai opsi Betul, aja. Gitu. Heeh. betul, betul. Maksud saya, kalau misalkan itu teman-teman SDG kan tadi ada yang gagal input, ada yang apa namanya dibilang stok nggak ada. Nah itu kan berkaitan dengan stok akhir kan. Kalau stok Betul, Pak. akhirnya misalkan nih input sell out yang terakhir tidak terinput misalkan, berarti kan stoknya di sistem akan berlebihan karena tidak ada stok keluar misalkan begitu. Atau Betul. barang datang dari distributor tidak diinput sebagai barang datang, makanya di stok akhir akan kurang dari seharusnya, gitu kan? Di sistemnya jumlahnya tidak sesuai dengan fisiknya kan seperti itu. Nah sebenarnya simpel, teman-teman SPG apabila ada trouble seperti itu tinggal minta ke koordinatornya, Pak minta sisa stok saya untuk barang ini, atau disebutkan saja Pak minta sisa stok saya sampai dengan tanggal ini. Nah itu koordinator kan tinggal tarik aja data dari in-stock, berikan ke SPG-nya supaya cek. Nah, kalau misalkan cek ternyata ada selisih di sini, baru dicari tahu sebabnya apa. Oh iya, 2 hari lalu ada barang datang, saya belum input, pantesan di stok saya kurang. Waktu ada penjualan, saya nggak bisa jualan. Di sistem stok tab saya menjadi kurang. Atau, oh iya, saya kemarin inputnya itu tanggal ED-nya tidak tanggal 1, makanya saya input tanggal 1, kok ini nggak bisa keluar, kan seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya yang simpel, tinggal minta aja teman-teman SPG minta aja sisa stok ke koordinatornya masing-masing. Koordinator kan bisa tarik data dari in-stock. Misalkan koordinatornya masih belum bisa atau belum bisa buka in-stock yang pakai Voltentic tuh, nah itu bisa konsultasi komunikasi ke IT dan Pak David supaya dikasih tahu caranya. Begitu sih Pak David izin. sebelum transaksi. Mungkin SPG itu melakukan sell-in, diisi-isi tapi nggak disubmit. Nah, kebanyakan rata-rata gitu. Jadi mereka itu udah ngerasa ngisi tapi nggak disubmit, akhirnya nggak kerekod oleh tab. Kendalanya biasanya seperti itu. Nah, kan bisa aja. Jadi kan ketahuannya setelah waktu transaksi out kok nggak bisa, kan begitu kan. Jadi dicari tahu sebabnya, kan gitu. Makanya mending dari teman-teman SPG itu minta aja sisa stoknya ke koordinator. Saya setuju sama Pak Freddy tadi untuk memudahkan ngecek stok fisiknya udah sesuai belum sih sama sisa stok yang ada di sistem kan gitu. Mungkin itu Pak David tambahannya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Mungkin untuk yang tadi barusan disampaikan Pak Franky, betul Pak, untuk yang stok opnam ini selama nggak diklik submit report, maka ini nggak akan masuk ke stok opnam, approval-nya untuk yang koordinator ke atas. Jadi yang ini kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, meskipun ada datanya, kalau nggak saya klik submit report, ya dianggap ini masih belum selesai, jadi masih proses. Sehingga ini nggak bisa diakui atau dijadikan pertimbangan approval untuk stok opnamnya. Gitu. Nah, kalau sudah submit report seperti ini, baru dia muncul seperti ini. Nah, ini baru nanti akan masuk ke webnya koordinator ke atas. Nah, cuma untuk yang transaction in dan out ini sebenarnya ketika detik produknya ini di-input, saya ambil contoh bebas saja ya, misalkan seperti ini sudah mempengaruhi stok langsung. Klik selesai menginput di sini hanya untuk menandai apakah dia sudah selesai diinput, artinya fix atau enggak. Gitu. Dan selama tidak diklik selesai menginput, meskipun ini sudah ganti periode, dia akan selalu muncul. Tujuannya hanya itu sih. Kalau misalkan untuk apakah dia sudah menambah stok sebanyak 16, sebenarnya detik ketika ditambahkan sudah tertambahkan langsung.
Tetapi ada selesai menginput ini maksudnya apa? Dia untuk menandai bahwa ini sudah tidak akan pernah ada, sudah fix, sudah benar, sudah diperiksa, sudah sesuai dengan transaksi masuknya, sehingga nggak akan ada kemungkinan untuk diubah lagi. Jadi maksudnya seperti menandai bahwa ini sudah fix dan nggak akan diubah lagi. Contoh misalkan ini belum diklik selesai, saya klik delete masih bisa. Tapi jika ini misalkan saya tambahkan beberapa item, kemudian saya tambahkan item lain, seperti ini, dan klik selesai menginput, maka setelah itu sudah tidak bisa diinput lagi. Contoh kalau saya buka di sini dia sudah posted semua, jadi nggak akan bisa diubah atau di-delete atau ditambahkan lagi, dan ini sudah permanen menjadi stok apa adanya. Kalau masih dalam kondisi misalkan seperti ini, misal saya tambahkan fish oil ED hari ini 15, sebanyak 15. Per detik ini dia fish oil ini untuk tanggal expiry ini punya nilai saldo awal 15, atau bertambah saldonya jadi bertambah 15. Tapi ketika saya hapus seperti ini misalkan, berarti record itu hilang, artinya berkurang 15 lagi. Jadi bertambah berkurangnya sesuai dengan apa yang diinput, tetapi jika sudah dianggap selesai dan fix sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi itu akan jadi stok selamanya. Konsepnya seperti itu. Mungkin yang keliru sedikit tadi saya bantu luruskan adalah bukan stoknya itu mulai bertambah atau berkurang ketika selesai menginput, tapi akan jadi stok selamanya ketika selesai menginput atau nggak bisa diubah-ubah lagi. Jadi sebenarnya kalau bertambah atau berkurangnya stok pada waktu detik tambah produk. Tapi kan namanya belum diselesai menginput masih diubah-ubah, bisa dihapus atau ditambah produk yang lain. Analoginya seperti itu. Gitu. Nah, saya lanjut. Jadi simpelnya saya ulang lagi aja dari awal. Tambahkan transaksi barang masuk, kita mulai dari nomor referensi transaksi. Sama halnya dengan transaksi barang keluar. Kita input dulu nomor referensi transaksinya. Apakah itu berupa faktur, apakah itu berupa nota keluar, apakah itu berupa surat jalan, apakah itu berupa surat kiriman dengan kop dari outlet lain, apapun itu pasti ada nomor referensinya. Nah, itu yang dicantumkan di nomor referensi transaksi yang ini. Misal, nah, setelah pilih tanggal di sini ada sell in dan non sell in. Saya ulang lagi, sell in itu artinya adalah pembelian. In, kalau out berarti penjualan. Jadi atas dasar transaksi jual beli. Kalau sell in dan sell out. Kalau misalkan dia konsinyasi, kemudian dia limpahan barang dari cabang atau apapun itu, berarti dia bukan sell in atau non sell in. Bisa dipilih yang terkait, misalkan klik sell in. Nah, nanti klik seperti ini, kemudian dia akan muncul. Untuk menambahkan, tinggal diklik ya transaksi, dia akan ke bawah dan kemudian bisa ditambah produk terkait. Nah, nambahnya ini harus seperti yang disepakati tadi. Kenapa sih kok harus tanggalnya 1? Sebenarnya akan awalnya itu nggak harus 1, tetapi akan menyusahkan atau bikin lupa kalau misalkan produknya banyak sekali, karena nggak mungkin bisa hafal tanggalnya. Dan kalau sudah lupa, itu kan nggak lucu juga kalau harus input satu persatu dicobain tanggalnya dari tanggal 1 sampai 31. Yang bisa yang mana kan akan menghambat sekali. Jadi makanya dari tim koordinator ke atas sepakat untuk tanggal ED ini disepakati di tanggal 1 semua. Nggak masalah karena toh ketika sudah mendekati bulannya juga saya rasa sudah sama aja berapapun tanggalnya. Kalau udah tinggal diisi kuantitinya, kemudian di add. Add-nya ini sampai kapan? Sampai seisi dari nomor referensi atau nomor suratnya itu barangnya apa aja sudah terinput di sini secara benar dan fix. Jadi contoh misalkan di sini ada beberapa barang, kita tinggal tambahkan lagi.
Klik, misalnya ada 3 barang, tambahkan lagi yang lain, misalkan tanggal 1 Oktober 2027, terus selesai, ada 3. Nah, di sini yang saya mau eh, tegaskan lagi ya, karena seringkali juga ada kendala. Kalau merasa ini ya belum yakin bahwa ini sudah 100% benar, lebih baik jangan diklik selesai menginput dulu. Karena seringkali selalu minta tolong ke saya untuk bukain lagi nota-nota yang sudah diklik selesai menginput untuk diubah. Nah, terus terang kalau kayak gitu udah di luar koridor IT. Karena kita kalau misalkan mau membukakan seperti itu bahkan untuk level yang seperti dulu untuk MCL ada yang lupa buat plan aja, kita harus izin ke direksi ke Bu Ratna dan jawabannya selalu belum diizinkan. Jadi kita nggak berani bukakan sembarangan seperti ini gitu. Dia lebih baik hati-hati saja, jangan gampang klik selesai menginput. Karena kalau sudah selesai menginput, udah nggak bisa diapa-apain. Dan karena sudah nggak ada stok opnam dan lain sebagainya, akan sangat susah memperbaikinya. Gitu. Lebih baik pastikan dulu, dicek satu persatu kuantitinya betul, kemudian apa namanya tanggal expirednya betul, nomor referensinya betul, nama produknya sudah betul sesuai, langsung diklik selesai menginput setelahnya, jangan sebelumnya. Jangan selesai input di sini, kemudian pokoknya klik dulu kemudian baru nyadar bahwa ada yang keliru. Karena kalau sudah begini, sudah nggak bisa diapa-apain, ini akan jadi stok secara permanen. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan mungkin? Belum. Saya lanjut. Oh ya, saya jawab dari chat-chat yang berkumpul dulu ya. Sorry. Mau tanya, saya awal masuk nggak masukin SO. Oke, kalau nggak masukin SO, sejak pertama kali sebenarnya sudah dijawab. Jadi sudah ditanyakan oleh timnya Bu Christine ke Ibu Ratna bahwa boleh diizinkan dikompensasi untuk dilakukan SO lagi untuk yang memang belum pernah SO. Jadi silakan dilakukan SO, diajukan, diinput sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, dipastikan disubmit. Setelah itu tinggal ditunggu saja sampai di-approve dan berefek ke stok seperti itu. Terus kalau untuk ED-nya tidak ada arsip, maaf, saya nggak bisa jawab. Karena jujur saya juga nggak tahu benarannya gimana. Saya nggak mungkin juga ke apotek itu untuk melakukan pengecekan atau konfirmasi. Cuma ini sudah berjalan dan diminta oleh direksi, jadi seharusnya sudah ditakar apakah mungkin atau enggaknya oleh direksi dan tim haji. Jadi mungkin bisa didiskus dengan koordinator solusinya bagaimana. Kalau dari saya hanya implementasikan sesuai permintaan bahwa harus ditambah ED. Gitu. Jadi saya ada adjustment di program juga yang sebenarnya cukup merepotkan, tapi sudah terlaksana juga. Gitu. Kemudian oke, sekarang takutnya double input. Caranya supaya nggak double input, simple. Jadi ketika ibu-ibu input ini, layarnya ini dikliknya itu tolong jangan masif. Cukup sekali aja ditunggu. Karena kadang loadnya server itu kan bervariasi ya. Dan server ini nggak hanya digunakan oleh tim SPG aja, tetapi tim salesman, kemudian tim HC, tim PP, tim NPP semua pakai. Jadi mungkin load dari servernya itu bervariatif. Terkadang kalau dia sedang handling banyak banyak tugas karena keperluan apa yang akses juga banyak sekali, dia memang mungkin ada kemungkinan terlambat 1-2 detik. Nah, double input biasanya terjadi karena diklik add record-nya ini berkali-kali tidak ditunggu. Gitu. Jadi mungkin tips dari saya, diklik cukup sekali, ditunggu sampai dengan muncul kotak hijau di bagian atas bertuliskan sukses. Seperti ini, klik.
Klik sekali, tunggu sampai kotak di atas ini muncul, baru setelah itu lanjut ke produk selanjutnya. Kalau seperti itu tidak akan double, kecuali Ibu klik belum selesai, klik lagi, klik, 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 nanti dia akan double sebanyak yang Ibu klik gitu. Isi pinnya nanti di sekalian ketika untuk absensi dan ada proses juga Bu. Kodenya berapa? 5 berapa? Pak David, Iya. sekalian lanjutin untuk yang double input nih Pak. Jika sudah terjadi kejadian seperti itu yang double input itu gimana ya Pak ya? Untuk solusinya. Ini Pak, kalau mungkin untuk double input mungkin saya bisa bantu untuk sih Pak, hapus. Asalkan gini ya Pak, saya lihat jam detiknya itu bersamaan, mungkin saya bisa anggap itu sebagai kesalahan sistem. Nanti coba bisa direkap aja Pak tanggal berapa dan kemudian untuk stoknya itu yang double input di nomor referensi yang berapa. Saya cek kalau misalkan nomor detiknya itu bersamaan, maksudnya detik ke misalkan 11 sama 12, artinya kan memang beneran double input atau bahkan detiknya sama, nanti saya hapus salah satu Pak daripada mengakibatkan ketidaksesuaian stok. Jadi kalau untuk yang double input saya bisa bantu, soalnya saya bisa anggap itu sebagai kesalahan sistem. Maaf Pak, kalau misalkan detik atau menitnya berbeda karena mungkin internetnya saat itu sedang down dan lain-lain, tapi Kalau nomor itu enggak, referensinya itu sorry, sama gimana Pak? enggak bisa Pak. Kalau itu gini, kalau di stok ini tidak seperti MCL. Kalau MCL itu ada sistem upload otomatisnya. Jadi offline, kalau misalkan offline dia bisa menyesuaikan keadaan internet, gitu internetnya ada dia kirim. Kalau di sini ketika internetnya gagal, internetnya nggak ada atau servernya itu sedang bermasalah, dia pasti gagal pada waktu itu Pak. Nggak mungkin ada kemungkinan dikirim lagi nantinya, gitu. Nah kalau misalkan ada yang detiknya nggak sama, maksudnya sudah berbeda menit atau berbeda detik, tapi sudah lumayan lama, misalkan 20-30 detik kemudian, menurut saya itu berarti memang terinput secara nggak sengaja, tapi double, Pak. Nah, kalau yang itu saya yang nggak bisa bantu sih. Karena rules Walaupun dari, nomor ya, referensinya sama Pak. nomor referensi. Oh, sorry. Kan Kalau itu, mereka nomor referensinya sama nih. Karena ini terjadi di KF Parujakan, KF 40 Parujakan, Pak. Si SPG ini input 2 kali karena saat itu sistemnya memang lagi down. Dia input ulang dengan nomor referensi yang sama dan item yang sama, Pak. Pak David, nomor gini aja, Pak. Kalau referensi coba nanti yang kasus itu bisa diinfokan ke saya detailnya aja Pak, nomor referensinya berapa. Nanti saya coba lihat secara sistemnya gimana. Gitu. Siapa tahu memang ada indikasi lain, so itu memang kesalahan sistem, saya bisa bantu perbaiki Pak. Gitu. Termasuk untuk hapus datanya. Intinya kalau itu kesalahan secara sistem, saya boleh turun tangan untuk hapus dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dari kesalahannya karena human error dan lain sebagainya, itu harus izin Bu Ratna. Gitu Pak. Oke. Biar lebih jelasnya, Teh Habibah coba jelasin ya pada saat double input itu gimana ya? Teh Habibah ada kan ya? Ya, Maaf Pak. Pak Suban. Pak Suban. Ini kan all ya nasional. Nanti aja dijapri satu-satu karena yang lainnya juga masih butuh waktu buat nyari omset Pak ya. Oke Pak Franky. Coba nanti dijapri sama Pak David aja kendalanya nanti dibantu ya. Siapa? Ya, betul sekali. Ini ada yang tanya lagi. Kalau tanggal ID-nya input beda, itu nggak bisa. Eh, memang seperti itu, Bu. Jadi memang untuk tanggal itu fix, namanya kan tanggal expired ya, bukan periode expired.
Jadi ya yang diminta memang adalah tanggal expired bukan periode expired. Cuma menurut saya tidak akan jadi masalah karena satu, misalkan toh ada input sell out yang nggak bisa, kan tadi ada solusi nih. Satu, diseragamkan jadi tanggal 1 semua. Jadi sama aja ibu tidak perlu ingat-ingat tanggalnya. Itu satu. Kedua, toh sudah terlanjur terinput dengan tanggal yang lupa, masih bisa ada opsi untuk ibu-ibu minta keterangan ke koordinator barang yang ibu ingin input sell out-nya ini tanggal expiry-nya sebenarnya berapa sih yang ada di sistem. Jadi menurut saya tinggal dilakukan saja, tinggal diinfokan ke apa namanya koordinator. Kalau untuk mengubah hanya berdasarkan tanggal periode, saya nggak bisa karena permintaan dari direksi terkait hal ini terakhir meeting dengan ada eh, semua elemen yang terkait itu mintanya tanggal expired bukan periode expired gitu. Kalau input awal stok itu lewat menu yang tadi Bu untuk caranya stok opnam. Jadi menu yang ini. Nah, menu yang ini untuk yang cara stok opnamnya. Kalau untuk detailnya coba nanti saya upload rekaman dari YouTube, rekaman Zoom ini di YouTube bisa diputar lagi untuk detailnya di awal-awal tadi. Apa? Oh, enggak, itu pin buat unbind Pak Iwan. Oh iya, minta tolong. Oke, ada lagi pertanyaan boleh dilewatkan atau langsung unmute aja sambil nunggu. Pin ke-6 adalah 0, pin ke-6 adalah 0. Sudah terkumpul semua 6 digit pin, nanti tinggal yang dicatat tadi pinnya tinggal diinputkan di Google Form absensi. Kan kita tolong ini nanti akan di share Pak Ivan untuk absensi dan podcastnya. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman yang didapatkan ketika training. Silakan eh, setelah linknya muncul silakan diisi dan sambil nunggu kalau selama mengisi ada pertanyaan boleh ditanyakan ulang tapi bukan terkait soal postesnya ya. Kalau sudah absensi, sudah mengerjakan soal dan sudah isi PIN, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Jangan di grouping kan, hapus. Nanti nggak diundang ikut. Salam. Waalaikumsalam.
Apinya kelupaan. 636. Duh. Mama, mau bikin SYA sama ke aku hungkunya, Wah, teman-teman aku hungku. helah cicing heula bae kalau cicing ya. Kalau ieu geus mulai Iya cicing. apa? 5, 6, 9. Bu Iim di mute ya. Siap.